Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmunya, di dalam majelis zikir kepadanya, juga di dalam majelis salawat dan salam kepada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan majelis mengagungkan maulidnya, membacakan riwayat keagungan diciptakannya, dilahirkannya, keagungan kehidupannya, kenabiannya, kerasulannya, dan juga keistimewaan-keistimewaannya. Dan juga kita semua di majelis yang agung ini, di bulan Rajab yang agung ini, kita juga niat mengagungkan Rajab, niat mengagungkan, diisrakan dan dimi'rajkan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di majelis yang agung ini pula kita bersama-sama berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan segala kebaikan majelis yang mulia ini, di dunia kita dan di alam kubur kita dan di akhirat kita kelak. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas karunia-karunia Allah yang tiada henti, atas nikmat-nikmatnya yang
terus menerus Allah hujankan kepada kita, terutama petunjuknya dan pertolongannya kepada kita, kepada ketaatan kepadanya, kepada ketakwaan kepadanya, kepada mengingatnya, mengagungkannya, mencintainya, dan juga kepada mengingat, mengagungkan dan mencintai baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para kekasih Allah yang lainnya daripada para nabinya dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam, dan juga para malaikatnya alaihimussalatu wassalam, dan para wali-walinya, para ulama dan para syuhadanya, dan para sholihin radhiyallahu anhum ajma'in, dan umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah alaihim jami'a. Termasuk kita bisa hadir saat ini. Ini anugerah yang sangat mahal sekali. Karena hadirnya seorang hamba di majelis ilmu dan menyimak ilmu, terutama ilmu tentang Allah Jalla Jalaluhu wahdah, ilmu tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tentang aturan-aturan hidup, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, dan segala janji-janji Allah bagi hamba-hambanya yang melaksanakan perintahannya, menjauhi larangannya, dan ancaman-ancaman Allah bagi manusia dan bangsa jin yang tidak mau taat kepadanya, yang membangkang kepadanya, yang tidak mau melakukan perintah-perintahnya, dan yang berani melakukan larangan-larangannya. Dan juga ilmu tentang hikmah yang diajarkan oleh Allah dalam Qur'annya dan diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadits-haditsnya, sunnah-sunnahnya. Ini ilmu yang sangat mahal sekali, yang merupakan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Maka hadir sesaat di dalam majelis ilmu yang seperti ini, walaupun hanya sesaat, kita akan
menerima petunjuk Allah yang menerangi alam hati kita, yang menghilangkan kegelapan-kegelapan hati, menghilangkan kebodohan-kebodohan hati, menghilangkan kesesatan-kesesatan hati, dan juga menghancurkan kerasnya hati dan melembutkan hati. Yang mana ketika hati mendapatkan hidayah dari Allah, alam hati tersebut penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan ridha-Nya Allah, penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan warna-warni anugerah-anugerah Allah. Ketika itu bangsa syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam hati. Bisikan-bisikan syaitan dari luar tidak akan mampu menembus hati. Karena di dalam hati ada cahaya yang sangat agung. Keberanian setan, kemampuan setan masuk ke alam hati, menguasai hati, atau kadang dari luar, tapi mampu menguasai hati ketika hati ini gelap, tidak ada cahaya. Ketika hati ini keras, maka disinilah kita harus terus berjuang menerangi hati kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Yang diantara mengingat Allah adalah mengenal aturan-aturan Allah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal larangan-larangan Allah. Bahkan mengingat Allah dari sisi mengingat aturan-aturan Allah dan janji-janjinya dan ancaman-ancamannya ini merupakan benteng yang paling besar. Benteng dari godaan syaitan, dari kejelekan hawa nafsu. Benteng dari azab Allah, dari murka Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang maknanya wala dzikrullahi, demi mengingat Allah, akbaru, adalah maha besar. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu di dalam tafsir Jalalainnya, beliau mentafsirkan
ayat ini dari sisi demi mengingat hukum-hukum Allah, demi mengingat aturan-aturan Allah, perintahannya, larangannya, dan juga janji-janjinya dan ancaman-ancamannya. Akbaru hisnan adalah benteng yang maha besar, benteng yang akbar. Masya Allah. Mengingat Allah ini luas, tapi yang menjadi benteng yang maha besar adalah mengingat hukum-hukumnya. Orang mengingat Allah dari sisi lain, walaupun besar pahalanya, ganjarannya, dan warna-warni anugerah dari Allah kepada yang berzikir, namun ketika tidak mengingat aturan Allah dalam hidup, apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, ya? Dan tidak mengingat janji Allah dan ancaman Allah, maka hati ini mau tidak mau akan terjerumus kepada dosa. Karena apa? Tidak tahu hukum. Dan hati ini akan berani kepada Allah, yakni akan berani meninggalkan perintahnya, akan berani melakukan larangannya, karena tidak ingat ancaman-ancaman Allah. Tidak ada semangat untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ingat kepada janji-janji Allah yang begitu hebat. Makanya hadir di majelis ilmu, mengenal hukum-hukum Allah, ini merupakan benteng yang sangat hebat sekali. Mengenal janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, ini juga benteng yang sangat hebat sekali. Dan ini merupakan dorongan, semangat, istilah sekarang spirit, kepada pengabdian kepada Allah. Ada semangat untuk ibadah. Dan juga akan menanamkan rasa takut untuk menyalahi aturan Allah. Karena selalu mengingat ancaman Allah. Maka resep untuk keselamatan seorang hamba dari murka Allah, dari siksa Allah, setelah mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakininya, mencintai dan mengagungkannya,
meyakini kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam harus diyakini. Lalu dan yang kedua, langkah kedua adalah mengenal hukum-hukum Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan ahkamus syariah, hukum-hukum syariat. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Lalu mengenal apa jaminan-jaminan Allah, apa ancaman-ancaman Allah. Nah, setelah itu membangun ketaatan kepada aturan-aturan Allah, melakukan perintah-perintah Allah dari mulai yang wajibnya, lalu berusaha melakukan yang sunnahnya, dan menjauhi larangan-larangan Allah, diawali dari menjauhi yang haramnya, lalu menjauhi yang makruhnya. Dan setiap hari, setiap malam, hati ini harus ingat kepada aturan Allah. Dan hati ini harus mengingat kepada janji-janji Allah dan ancaman-ancamannya. Harus selalu hati ini mengingatnya. Karena kalau hati ini lupa kepada hal itu, walaupun sudah mengenal aturan Allah, tetap kita akan berani melalaikan dan mengabaikan aturan Allah tersebut. Karena hati kita tidak ingat kepada ancaman-ancaman Allah. Walaupun kita sudah tahu aturan Allah, tetap semangat pelaksanaannya, semangat ketaatannya tidak akan muncul dalam hati. Kenapa? Karena kita tidak ingat kepada janji-janji Allah. Maka ini perlu, ya, yakni mengenal kepada janji-janji Allah dan ancaman Allah ini penting. Karena kita pada umumnya masih punya sifat, istilah orang Sunda mah, piduit. Masih punya sifat apa? Piduit, piburuh, dan masih punya sifat itu. Jadi kalau tidak ada, ya, balasannya, dan nggak mau, harus selalu main apa? Main buruh, main duit. Jadi kalau kita masih ada di makom ini, yakni sifat kita masih selalu, kan, kalau beramal itu menginginkan buruh, mau tidak mau, dan kita harus mengetahui tentang buruh-buruhnya. Apa sih buruhnya? Kalau saya hadir di majelis ilmu, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, apa sih buruhnya kalau saya sholat, kalau saya puasa, kalau saya zakat, kalau saya haji, kalau saya umroh, kalau saya silaturahmi?
Jadi orang semacam Buya, ya bukan kalian. Nah, jadi masih main buruh. Nah, jadi harus tahu tentang buruhnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, di dalam mentarbiyah umatnya itu, bagi umatnya yang sifatnya masih selalu harus main buruh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak mengutarakan tentang buruh. Tidak hanya perintahannya saja, dan mengutamakan tentang buruh. Rasulullah tahu, dan namanya juga murabbi al-a'la al-akbar, sang pentarbiyah maha guru, kan? Masya Allah, sang pentarbiyah umat, ya, bahwa pada awalnya manusia punya sifat kalau bekerja harus selalu main buruh. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang buruh-buruh daripada amal soleh. Insyaallah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa pada awalnya sifat manusia itu takut oleh apa yang merugikan dirinya, oleh apa yang mencelakakan dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tentang berbagai warna-warni kerugian, siksaan-siksaan, kan? Bagi orang-orang yang berani meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan yang berani melakukan yang diharamkan oleh Allah. Ceritakan oleh Nabi. Nah, maka kita semuanya umat Islam, salah satu keharusan di dalam mengkaji ilmu itu mengetahui tentang apa? Buruh. Silahkan ketahui saja buruhnya. Di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, gitu kan, yang mau melamar kerja tentu kan ya pasti akan diperlihatkan buruhnya, kan? Kalau level ini buruhnya segini, level ini buruhnya gini, buruhnya gini, buruhnya gini. Nah, kalau tidak diketahui buruhnya, mau kerja enggak? Enggak. Coba kalau ada pengusaha lalu bikin pamflet, spanduk, siapa yang butuh pekerjaan, datanglah kepada kami. Datang berbondong-bondong. Atau pekerjaannya ini. Bagaimana buruhnya? Ya tidak tahu. Mau enggak? Enggak mau. Buruhnya enggak tahu, gitu kan? Allah. Masya Allah. Jadi ketahuilah buruh-buruh itu. Walaupun dasar-dasarnya dhaif. Dan kali lagi, walaupun dasar-dasarnya
dhaif. Ya ini dasar hadisnya ini dhaif kan. Pokoknya carilah keterangan tentang buruh aja gitu kan. Walaupun dasarnya dhaif. Karena dhaif pun tetap bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat ya. Salah kalau kita punya pemikiran bahwa yang dhaif itu tidak boleh jadi sandaran. Salah ya. Kalau punya pemikiran seperti itu, justru hadis yang dhaif ini juga merupakan sandaran. Namun sandarannya tidak di dalam urusan tauhid, tidak di dalam urusan menentukan halal haram, ya, tidak di dalam urusan itu. Adanya di mana urusannya? Adanya di urusan tentang keutamaan amal, gitu kan? Nah, tentang apa lagi? Nasihat-nasihat tentang penyemangat ibadah, gitu kan? Dan juga menanamkan rasa takut oleh ancaman-ancaman Allah. Silakan hadis dhaif, silakan gunakan. Bukan untuk menentukan ini hukum haram, ini hukum halal, ini wajib, kan? Juga bukan untuk menentukan urusan yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Juga hadis dhaif ini bisa jadi sandaran di dalam manaqib, hikayat, kisah, sejarah, kan? Dan juga hadis dhaif ini bagian daripada yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang harus dijadikan sandaran oleh setiap muslim. Nah, adapun pemikiran bahwa tidak boleh bersandar kepada hadis dhaif dan secara total semuanya, nah ini pemikiran yang sangat salah sekali. Apalagi kalau menganggap kepada saudara muslim dia ahli bid'ah dhalalah gara-gara dia bersandar kepada hadis dhaif. Ya. Contoh di dalam puasa Rajab, ya, banyak beredar yang menganggap ini bid'ah dhalalah. Ini pemikiran yang sangat salah sekali, ya, sangat salah sekali. Ya, kita justru sangat membutuhkan sandaran hadis dhaif ketika tidak ada hadis sahih, tidak ada ayat Qur'annya, atau tidak ditemukan maksudnya oleh kita hadisnya yang sahih dan ayat Qur'annya. Maka cari sandaran dalam hadis-hadis yang dhaif. Kalau yang mau kita lakukan itu urusan yang berkaitan dengan fadilah amal, yang berkaitan dengan nasihat-nasihat, yang berkaitan dengan manaqib, kan? Hikayat, kisah. Nah, cari oleh kita. Jadikan itu referensi. Jadikan itu sandaran oleh kita. Allah. Karena bukan bohong, bukan palsu. Hadis dhaif itu, hadis palsu ya palsu. Dhaif ya dhaif. Yang dhaif jangan disebut palsu. Kan?
Siapa orang yang menganggap bahwa hadis dhaif itu adalah palsu, dia sudah mendustakan agama. Ini bahaya besar. Yang dhaif ya dhaif, yang palsu ya palsu, gitu kan. Allah, 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 Allah. Lalu kadang ada yang menganggap salah, menganggap tidak ada keterangannya tentang puasa Rajab, ya, karena dia mencari dalil penamaan, ya kan, penamaan puasa Rajab, ya kan? Padahal yang dimaksud dengan puasa Rajab yang beredar di masyarakat umat Islam, paham, adalah puasa sunnah di bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab. Nanti puasa Sya'ban kita cari-cari keterangannya puasa Rajab, puasa Syaban, puasa Muharram, puasa Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Wah, sampai botak gak akan menemukan. Lalu menganggap orang yang puasa Rajab malah menjadi ahli bid'ah dhalalah, kan? Anda yang salah memahami, kan, bahwa istilah puasa Rajab, kan, yang dimaksud adalah puasa sunnah di bulan Rajab. Kalau puasa sunnah di bulan Rajab, ya, adakah keterangannya? Ya, ingat, ada. Baik yang berkaitan khusus dengan bulan Rajabnya, kan, bulan yang agungnya, kan. Ingat, yang khusus berkaitan dengan Rajabnya, yang khusus baik berkaitan dengan Sya'bannya, yang khusus berkaitan dengan Muharramnya, itu kan, khusus berkaitan dengan bulannya itu. Ada yang yang berkaitannya dengan bulan yang agung, ya, tidak dikaitkan kepada nama bulannya apa Rajab ke, apa Dzulqa'dah ke, Dzulhijjah ke, apa Muharram, pokoknya berkaitannya dengan bulan yang agung. Ada puasa sunnah yang berkaitannya dengan hari, kan? Ingat, hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Mau Rajab mau bukan Rajab, tapi kalau di bulan Rajab tetap puasanya jadi puasa apa? Puasa Rajab. Padahal maksudnya puasa hari Senin, puasa hari Senin. Dan yang dimaksud juga bukan puasa Senin, tapi puasa yang disunnahkan di hari Senin, di hari Kamis, gitu kan, di hari Jumat. Ada yang berkaitan dengan tanggal, kan, seperti di awal bulan. Ini berkaitannya dengan tanggal. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tuh, insyaallah. Ada yang berkaitannya dengan mekanisme cara puasa. Seling 1 hari, itu puasa Nabi Daud alaihissalam. Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis tidak, Jumat saum, Sabtu tidak, Ahad saum, Senin tidak. Terus kalau digabungkan, Senin saum, Selasa tidak, Rabu saum, Kamis saum, dan gabungkan. Jumat juga sunnah saum karena ada hadisnya, Jumat saum, Sabtu tidak, Ahad saum, Senin saum. Dan tuh
Jadi yang tidak saumnya kalau digabungkan dalam 7 hari itu hanya hari Selasa dan hari Sabtu. Kalau pas hari Sabtunya dan Selasanya awal bulan, dan ya saum jadi semuanya. Atau tengah bulan atau akhir bulan, karena disunahkan 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di akhir. Tuh. Apalagi hari Selasa atau Sabtunya pas di hari Asyura atau di hari Tasu'a tanggal 9-nya, atau di hari Arafah bagi yang tidak melaksanakan haji, atau di hari Tarwiyah tanggal 8-nya Dzulhijjah, kan? Ya saum terus, ya kan? Nah, Allah. Ada juga keterangan bahwa tidak baik saum 1 bulan full kecuali Ramadan. Ya, 1 bulan, ya, 1 bulan full kecuali Ramadan. Ini ada yang salah memahami. Ya, fahami oleh kita. Makanya ketika ada pertanyaan ke Buya tentang masalah itu, gampang saja. Apa maksudnya jangan menyerupai Ramadan? Kalau elatnya, sebabnya agar tidak menyerupai Ramadan, kan? Caranya ada 2. 1, torikohnya orang yang rajin, 2, torikohnya orang yang malas. Anda mau ikut yang mana? Oh, saya ikut torikoh yang malas, kurangi saja 1 hari, maka tidak akan serupa dengan Ramadan. Kalau ikut torikohnya yang rajin, lebihin 1 hari, maka tidak serupa dengan Ramadan. Gampang, kan? Bukan malah orang yang tadinya mau rajin saum lalu dilarang, akhirnya dia nggak saum. Yang tadinya rajin saum bulan Rajab jadi sepi, nggak saum. Aneh, di bulan yang agung jadi nggak saum. Di bulan yang tidak diagungkan malah saum. Gara-gara apa? Gara-gara tidak faham kepada, kan, penamaan. Bagaimana kedudukan penamaan? Anda mau urusan dengan penamaan, apakah Anda mau saum? Kalau Anda mau urusan dengan penamaan, nggak saum-saum kamu, kan? Kalau Anda mau berurusannya dengan saum, urusannya udah nggak usah digubris. Orang mau menamai saum Rajab ke, orang mau menamai saum apa, nggak usah digubris. Yang penting kamu saum. Karena tujuannya apa? Saum, kan? Seperti banyak yang mempermasalahkan, ya, penamaan abdas dan wudu. Kalau orang tua kita nyebutnya wulu, gitu kan? Terus sholat, lalu ada lagi penamaannya apa? Sembahyang. Orang Sunda bilang sameang, atau aloh, atau netepan, kan? Duhur, lohor, ya kan? Fardu jadi perlu. Nah, memasalahkan ribut itu. Masalah apa? Masalah penamaan. Kenapa jadi sembahyang? Kenapa jadi sameang, gitu kan? Sudah sholat saja, ya nggak usah ribut. Gitu aja kok repot sih. Kamu mau sholat atau mau mempermasalahkan penamaan? Lihat aja dulu, orang yang menyebut sholat itu sembahyang atau sameang atau netepan atau Allah, lihat buktinya sama enggak dengan sholat yang dimaksud oleh syara. Kalau sama dengan sholat yang dimaksud oleh syara, sudah, itu urusan penamaan dan nggak usah dimasalahkan. Yang harus dimasalahkan ketika beda. Walaupun Anda menyebutnya sholat,
Barangkali Anda nyebut sholat juga salah. Loh, kenapa saya salah? Karena diwakafkan itu tak marbutoh harus sholat. Loh, salah juga ya? Salah juga, kamu juga. Nanti kalau bilang wudu, jangan wudu. Wudu itu kan nggak ada panjangnya, mana madnya. Lalu ujungnya kan hamzah, harusnya wudu. Nah, bener. Gitu nggak ngomongnya? Enggak juga, salah juga kamu. Kalau mau dimasalahkan nanti kamu juga salah, kan? Tuh. Tapi kan bukan itu. Nah, lihat. Nah, buktinya lihat. Buktinya. Kalau buktinya sesuai dengan syarak, ya, benar. Kalau tidak sesuai dengan syarak, walaupun Anda menyebut sholat atau sholat, wudu, itu kan, tetap saja salah, itu kan. Allah. Nah. Banyak hadis yang berkaitan dengan saum di bulan yang diagungkan oleh Allah. Sementara bulan yang diagungkan oleh Allah, ya, ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Ini yang diagungkan oleh Allah. Maka di dalam mazhab Syafi'i, para ulama fuqaha dalam mazhab Syafi'i mensunnahkan puasa di semua bulan yang agung, bukan Senin Khamis saja. Pokoknya full 1 bulan Rajab, 1 bulan apalagi Dzulqa'dah, 1 bulan Dzulhijjah, kecuali 4 hari, yaitu hari Idul Adha dan hari Tasyrik yang 3 hari. Lalu 1 bulan Muharram. Nanti kan lebihin. Ya. Kalau digabungkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram 3 bulannya saja, itu tidak akan sama dengan Ramadan. Kenapa? Karena itu mah bukan 1 bulan, tapi 3 bulan. Rajab tambahin dengan apa? Sya'ban. Dan saum di bulan Sya'ban ada keterangan hadis yang khusus bahwa bulan yang paling sering disaumi oleh Rasulullah SAW adalah Sya'ban. Ya. Nah, ya. Sebulan Sya'ban. Ingat, kalau kita tidak ingin menyamai Ramadan, gampang. Ima apa? Kurangi, wa ima lebihi. Jadi ikut thariqah yang mana? Thariqah ahlul kedul, wa thariqah ahlul getol, gitu kan? Allah ya. Sekarang rame beredar setiap masuk bulan Rajab, gitu kan, rame yang membid'ahkan saum di bulan Rajab. Ini pemikiran yang sesat justru itu. Kalau Buya katakan ini pemikiran yang sesat, yang sangat picik sekali di dalam wawasan fikih dalam ibadah. Ya, wawasan fikih ibadahnya sangat picik sekali. Ya, maka hati-hati. Maka Buya harus cerita juga ini kepada umat Islam, terutama yang sudah getol, rajin saum. Ayo, serojab saum. Tidak ingin sama dengan Ramadan, ya terus sambungin kepada Sya'ban, gitu kan? Sambungin kepada Sya'ban. Allah, sambungin kepada Ramadan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua kepada segala hal yang Allah ridhai, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengikuti kepada hidayahnya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.